selamat malam Mbak Arum. Selamat malam, Mbak. Oke, gimana kabarnya Mbak Arum hari ini? Alhamdulillah sehat, tapi agak ya gitulah, Mbak. Agak kurang oke ya? Iya. Oh, mungkin boleh diceritain dulu apa yang bisa saya bantu di sini. Karena kan baik tapi nggak oke ya, berarti Iya. nggak oke-nya itu yang harus kita cari tahu kenapa nih. Boleh Oke, cerita apa-apa? jadi sebelumnya saya itu punya pacar, Mbak. Ya, punya pacar. Nah, terus saya kan mahasiswa ya. Nah, mahasiswa itu kan diharuskan untuk bisa berrelasi kemanapun. Nah, di sini itu saya ikut organisasi. Nah, saya juga punya temen yang udah lama banget, bukan udah lama, tapi dari semester 1 itu saya temenan sama circle ya kalau zaman Ya, sekarang circle. ngomongnya. Ya, itu. Nah, terus saya punya pacar atau cowok ya, cowok aja. Cowok. Nah, punya cowok. Nah, apa namanya? Terus tuh saya kayak dibatasin gitu loh, Mbak. Buat ngelakuin ini, ngelakuin itu tuh kayak ada batasan dari cowok saya gitu. Oke. Kalau boleh tahu hubungannya sudah berjalan berapa lama gitu? Kalau dari awal kenal dia itu udah 1,5 tahun, 1,5 tahun, iya. Berarti Nah, udah lama ya? Oke, itu kita tarik ke belakang lagi ya, mungkin pas PDKT ataupun apa, mungkin pas PDKT dulu, pas masih pendekatan nih, belum jadi cowok, belum jadi pacar, itu kira-kira Mbak Arum udah pernah kayak dikekang atau diposesifin enggak, kayak sebelum jadi pacar nih ya, pas masih PDKT? Nah, itu aku ngerasanya enggak, Mbak, enggak seposesif sekarang ya. Gitu. Enggak seposesif sekarang, berarti mulai kelihatan posesif saat sudah pacaran ya, karena kan dia ngerasa kita itu udah ada komitmen buat bersama, tapi kok kamu masih coron itu masih gabung cowok sana sini gitu loh, Mbak. Itu dari persepsi dia ya. Oke. Kalau boleh saya tahu, terus pas Mbak Arum dikekang itu mungkin ada perasaan apa yang timbul gitu? Apakah membangkang atau nggak suka atau gimana? Awalnya kita bicara awalnya dulu. Sebenarnya saya kurang suka ya, Mbak, karena melihat tadi, karena saya juga orangnya bisa dikatakan ramah ke semua orang ya, bukan cuma ke cowok aja gitu. Terus karena itu tadi, relasi itu sangat penting ya, Mbak. Kemudian saya juga mahasiswa di organisasi juga, ikut organisasi, jadi mengharuskan saya untuk bisa berbaur kemanapun. Terus yang permasalahan temen tadi, karena saya itu udah kenal sama temen saya itu lebih awal daripada cowok ini. Ya, itu sih. Berarti yang mengganggu karena kamu merasa bahwa kamu jauh lebih mengenal teman-teman kamu sebelum dia gitu, artinya dia memahami itu gitu ya. Dari awal juga saya tuh udah bilang kalau saya tuh punya loh temen ini gitu loh, circle ini gitu, dan dia itu nggak apa-apa. Berarti awalnya memang nggak apa-apa. Emang ya? nggak apa-apa awalnya. Berarti Mbak Arum sudah make sure bahwa udah ngasih tahu dari awal nih kalau saya punya teman seperti ini gitu. Berarti ya memang sudah tepat ya yang dilakukan, yaitu udah make sure dari awal. Nah, mungkin saya mau tanya lagi, kenapa sih masnya itu pacarnya Mbak Arum ya, kayak saya sebut pacarnya, partnernya itu bisa sangat seposesif itu? Apakah ada hal yang memicu sehingga kayak takut banget Mbak Arum itu pergi, Mbak Arum hilang gitu, kenapa? Oke, jadi dulu itu pas ya udah mau jalan 1,5 tahun ya, Mbak, itu tuh dia bukan memergoki sih, tapi kayak apa ya, tahu kalau ternyata tuh di galeriku itu masih ada fotonya si cowok yang pernah aku sukai sebelum kenal dia. Nah, terus jadinya dia itu kayak apa ya, merasa terbohongi gitu loh, Mbak, gitu.
gitu. Tapi niatku juga nggak untuk menyimpan foto itu atau gimana ya, tapi ya emang ya udah sih gitu aja, karena kan juga itu temenku juga toh. Jadi nggak ada yang aneh-aneh, itu pun juga kan apa namanya, bareng-bareng gitu loh fotonya gitu. Berarti pure enggak berniat untuk ke situ ya, karena itu mikirnya hanya sebuah foto dan itu kenangan gitu, dan itu pun juga rame-rame gitu. Terus sebelum menjalin hubungan, apakah udah pernah ngobrol berdua terkait masa lalu dari masing-masing? Contoh pacarnya Mbak Arum kan mesti punya mantan juga, dan Mbak Arum juga punya orang yang pernah disukain. Apakah sudah pernah ngobrol tentang masa lalu masing-masing gitu, jadinya biar nggak ada kesalahpahaman ya di sini gitu. Udah ada ngobrol tentang masa lalu masing-masing, Mbak. Nah, yang dari cowokku ini tuh dia dibohongi terus sama mantan-mantannya, karena emang cewek sebelum aku itu ngeselingkuhin cowok ini. Jadi dia balikan sama mantan cowoknya. Jadi si cewek ini tuh balikan sama mantannya dulu. Jadi kan si cowokku ini kan merasa diselingkuhin gitu ya. Nah gitu, akhirnya setelah terjadi apa namanya, terjadi melihat foto tadi ya, dengan foto tadi dia tuh kayak merasa apa ya, traumanya dulu itu keulang gitu loh. Berarti ada ketakutan ya di situ, trigger gitu kan. Nah kalau dari saya juga, saya tuh apa ya, kayak mungkin suka sama orang tapi nggak terbalaskan gitu ya. Jadi kayak bertepuk sebelah tangan gitu ya, padahal tapi ya sebenarnya udah mau mengikhlaskan juga, dan kayak udah mau buka lembaran baru gitu. Gak apa-apa sih, itu mungkin perlu dibicarakan kembali gitu. Sebelumnya saya mau tanya, Mbak Arum itu nyaman enggak di posisi Mbak Arum saat ini dengan kondisi pacar yang posesif, dan Mbak Arum harus merasa terkekang ya, merasa tidak bebas untuk berelasi dan sebagainya. Mbak Arum nyaman atau tidak gitu? Oke, untuk posisi saat ini itu kayak apa ya Mbak, bingung, karena kan di satu sisi saya nggak bisa menyalahkan sifat dia ya, karena itu tadi ada trauma di masa lalu, terus kemudian ngelihat saya kok nyimpan foto yang menurut dia itu suatu kebohongan ya itu. Terus apa namanya, nah di sisi lain juga kok dia nggak bisa mengerti posisiku gitu loh. Dan apa ya, ya mungkin karena kita beda pandangan, beda, terus juga beda sikap, kayak dia pendiam, aku yang ramah kayak gini, jadinya kan beda gitu loh. Nah itu. Nyaman atau tidak? Nah kalau itu saya kurang yakin ya Mbak, tapi ya nggak nyaman sih. Tapi itu tadi, kalau misal nggak nyaman, terus ya namanya orang cinta kan pasti agak bodoh gitu ya Mbak. Nah jadi kalau misal udah ada apa ya, momen-momen bahagia tuh kayak pasti hilang. Lupa ya gitu. Berarti kalau cuma mungkin di fase yang bosan atau fase yang kayak mutek gak bisa ngapa-ngapain, itu mungkin bakal kayak kok kayak gini, tapi setelah bahagia itu bakal hilang gitu. Berarti ya presentasinya setengah-setengah ya, nggak bisa dibilang nggak nyaman dan nggak bisa dibilang nyaman juga gitu. Terus sebenarnya saya mau apresiasi dulu sama Mbak Arum, karena Mbak Arum udah paham bahwa kan kita nggak bisa merubah sifat orang lain ya, apalagi itu sifat yang mungkin dipengaruhi oleh trauma di masa lalu dan sebagainya. Mbak Arum sudah bagus, sudah mengerti itu dan tidak memaksakan dia untuk memahami Mbak Arum, dan Mbak Arum pun juga berusaha memahami dia gitu kan. Jadi mungkin yang di sini yang bisa diperbaiki apa coba menurut Mbak Arum, apa nih yang bisa diperbaiki dari kesalahpahaman ini? Ini saya bilang bukan masalah ya, tapi kayak kesalahpahaman yang memang harus segera diselesaikan, itu caranya gimana? Yang harus diselesaikan itu juga sebenarnya menyamakan
persepsi tadi ya Mbak. Jadi menyamakan persepsi, terus dia toleransi sama persepsiku, dan saya pun juga begitu. Jadi biar enaknya tuh ya dikomunikasiin gimana enaknya, gimana nyamannya kita berdua ngejalin gitu kan, biar tidak ada salah paham kayak gitu. Cuma emang cowok ini tuh kayak kekeh gitu loh Mbak, kekeh buat ini tuh emang nggak baik loh kalau semisal udah punya hubungan tapi kok masih ada ada kedekatan dengan cowok lain gitu. Berarti di sini konteksnya karena dia tidak kurang suka kalau kamu sudah punya cowok tapi kamu masih dekat dengan orang lain gitu. Tapi kan di sini kita juga melihat bahwa tadi Mbak Rum bilang kan saya butuh relasi dan saya juga seorang yang ramah gitu ya. Jadi kan memang temannya banyak. Apakah cowoknya Mbak Rum ini paham terkait hal tersebut? Sebenarnya dia paham kalau saya tuh emang orangnya seperti ini. Cuma ya itu tadi, kalau bisa lebih dikasih jarak lagi gitu. Nah sebenarnya juga saya udah ngasih jarak ya, cuma emang karena udah ada beberapa orang yang dinotis oleh cowok saya. Jadi itu tuh kayak setiap kita kumpul atau setiap kita ketemu itu tuh pasti mikirnya itu selalu negatif, padahal kita juga ketemu ngobrol biasa, bahas masalah kuliah, bahas masalah ya tugas dan lain-lain gitu. Nggak ada yang lebih dari itu sebenarnya gitu. Cuma ya itu tadi, karena dia udah ada pikiran negatif di awal, jadinya ya itu tadi. Berarti memang sudah ada sebuah kesalahan di awal, bukan kayak ada sebuah celah yang bikin dia sampai sekarang mengungkit hal itu lagi ya. Jadinya dari yang awalnya tadi sudah salah, terus tambah lagi, akhirnya memang punya hal yang bikin dia nggak nyaman kalau baru deket dengan cowok gitu. Terus kira-kira nih dari persentase nyaman, tidak nyaman, dan komunikasi yang baik itu sekarang udah ada di berapa ratingnya menurut Mbak Arum? Kalau ini rating nyaman gak nyaman udah kita aja ya. Kalau nyamannya itu sepertinya 40 ya. 40. Ya, yang 60 itu nggak nyaman. Nah, gitu, Mbak. Berarti lebih condong ke nggak nyamannya gitu ya. Tapi nggak nyamannya masih dalam tahap yang wajar atau sudah mengganggu gitu orang-orang sekitar Mbak Arum, atau Mbak Arum sendiri merasa terganggu dengan rasa ketidaknyamanan itu, atau masih bisa dihandle gitu? Masih bisa dihandle sih, tapi untuk orang lain yang tahu kalau saya itu emang punya cowok yang agak rewel gitu ya, jadi malah mereka yang membatasi ke saya gitu. Berarti lebih ke orang lain ya. Kalau Mbak Arum masih bisa. Terus gimana sih cara Mbak Arum bukan keluar sih, lebih kayak berdamai dengan keadaan bahwa sekarang memang saya harus sedikit menjaga jarak dengan cowok untuk menjaga perasaan orang lain tanpa harus melibatkan orang lain ke dalam hubungan tersebut, ke dalam permasalahan tersebut. Itu cara apa sih yang Mbak Arum gunakan gitu? Ya itu tadi kayak contoh kecilnya itu misal duduk sampingan itu ya udah dikurangin. Terus kayak ngobrol yang emang nggak penting itu dikurangin. Terus chattingan yang nggak penting itu dikurangin. Terus kayak ya kalau misal minta bantuan ya kalau bisa ke cewek dulu, temen cewek dulu, kalau nggak ada ya baru ke cowok. Dan itu juga harus ada komunikasi sama si cowok ini. Berarti harus ada komunikasi dengan cowok ya. Nah berarti kan Mbak Arum sudah tahu nih apa yang perlu diupayakan untuk menghindari biar cowoknya Mbak Arum nggak mikir yang aneh-aneh. Dan Mbak Arum juga tahu bahwa sebenarnya masalah ini tuh awalnya memang sudah ada sebuah trigger dari awal yang bikin cowok Mbak Arum seperti itu. Jadinya sebenarnya Mbak Arum hanya tinggal menyesuaikan saja gitu. Dan
kalau memang Mbak Arum merasa hal tersebut kurang nyaman, berarti Mbak Arum berhak untuk mempertanyakan kenapa ini terjadi seperti ini gitu sama cowoknya, bisa dikomunikasikan. Jadi sebuah hubungan kan memang komunikasi ya, kalau tidak ada komunikasi maka hubungan itu bisa berjalan namun kurang efektif. Jadinya apabila memang ada hal yang menurut Mbak Arum kurang nyaman dan pacar Mbak Arum kurang nyaman, silahkan untuk diobrolkan agar trauma dari cowok Mbak Arum juga tidak berlarut-larut gitu, karena nanti akan berdampak ke hubungannya Mbak Arum seperti itu. Gimana? Sudah cukup membantu memberikan pencerahan? Ya, sudah sedikit lega ya Mbak. Oke. Mungkin nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau kita bisa buka di lain waktu dan di sesi lain waktu ya. Oke. Terima kasih, hati-hati di jalan, selamat melanjutkan aktivitas ya Mbak Arum. Ya.